Ya, kembali lagi di Elektronika Modul 3 Kegiatan Belajar 1. Di kegiatan belajar 1 ini kita akan membahas terutama beberapa hal dasar terkait kapasitor. Yang pertama, kita mulai dari karakter dasar kapasitor. Kapasitor dianggap sebagai open circuit jika dihubungkan ke DC voltage atau sumber tegangan DC. Jadi dia dapat kita anggap sebagai rangkaian terbuka open circuit jika dihubungkan dengan DC voltage. Kemudian kata kunci yang kedua, tegangan pada kapasitor itu tidak bisa loncat ya. The voltage on a capacitor cannot jump. Selanjutnya, yang ketiga, kapasitor dapat menyimpan energi atau memberikan energi. Jadi saat kapasitor menyimpan energi, maka nilai dari perkalian I dan V-nya lebih dari 0. Sedangkan jika dia menyalurkan energi, maka nilai dari I kali V-nya kurang dari 0. Itu adalah beberapa kunci dasar kapasitor. Dalam rangkaian, lambang kapasitor dapat digambarkan seperti berikut. Satu garis lurus dan satu garis lengkung seperti ini. Jika seperti ini berarti positifnya di yang garis lengkung, kemudian ini V gitu ya, seperti ini, dan arah I-nya seperti ini. Atau boleh juga beberapa buku menggunakan kapasitor yang kedua garisnya garis lurus. Jadi boleh juga seperti ini. Adapun hubungan antara arus dengan tegangan seperti berikut, I sama dengan C dV dt. Jadi kalau kita ingin menghitung tegangan dari persamaan arus, kita harus mengintegralkan persamaan arus tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah beberapa contoh kapasitor yang biasa kita temui di lab. Pada umumnya itu ordenya ya dari picofarad sampai dengan mikrofarad, ini yang biasa kita temukan di lab. Baik, selanjutnya tentang kapasitansi kapasitor. Kapasitansi kapasitor itu kita tuliskan sesuai dengan lambang C. Ini diukur dalam satuan farad. F gitu ya. Dan kapasitansi kapasitor yang tadi seperti yang di slide sebelumnya yang kita sering gunakan, itu range-nya di antara picofarad sampai dengan mikrofarad. Dan hubungan antara arus dan tegangan dapat dituliskan sebagai I sama dengan C dV dt. Selanjutnya adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Ya, kita dapat menurunkannya dari persamaan daya. Daya itu adalah I dikali V. Kita misalkan baik I dan V-nya itu adalah persamaan bergantung waktu, maka bisa kita tuliskan seperti berikut. C dV dt
Tadi persamaan I adalah C dV dt kali V, seperti ini, akan menghasilkan dW dt. Dengan W ini adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor, sehingga bisa kita lihat keduanya bisa kita buat sebagai variabel ya, atau sama-sama kita integralkan terhadap T, diperolehlah energi yang tersimpan dalam kapasitor W sama dengan setengah CV kuadrat. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tadi current voltage relation namun melalui grafik. Biasanya beberapa persoalan tidak langsung memberikan statement secara jelas apa persamaannya, namun kita harus menentukan dulu persamaan dari grafik yang disediakan. Misalnya seperti berikut, tentukan persamaan I untuk tegangannya di gambar A, seperti yang ditunjukkan pada gambar jika C sama dengan 2 farad. Kita lihat bahwa V, ya, persamaan V pada T di gambar yang A itu berupa garis lurus, berarti nilainya konstan. Nilainya konstan, yaitu V sama dengan 5 volt ya, untuk T lebih dari sama dengan 0 dari gambar terlihat. Kemudian yang B, ini saya tulis dulu, VT sama dengan 5 volt untuk T lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang untuk gambar B, kalau kita lihat dia adalah grafik sinus. Bagaimana kita bisa tahu di grafik sinus? Di saat T sama dengan 0, nilai V-nya 0. Tapi kalau misalnya di saat T sama dengan 0, dia nilai maksimum atau nilai minimum, maka kemungkinan dia grafiknya kosinus. Kita tuliskan seperti ini untuk yang gambar B, VT sama dengan, kemudian dia amplitudenya 5, sedangkan nilai sinus maksimum itu 1, berarti ini kemungkinan 5 sin ini 5 sinnya kita tentukan dulu ya, dia 0 itu, oh ini sin T berarti ya, IT sepertinya ya, karena saat T-nya 0, sin 0, kemudian saat T-nya 1, sin I, ya oke. Seperti ini, tapi dengan range waktunya T lebih dari sama dengan sin 2 ya. Sin 2. Nah, jadi seperti ini. Bisa saja kita tidak diberikan persamaan tegangannya, namun kita diberikan gambar, kemudian kita diminta untuk menentukan persamaan arus. Di sini juga diketahui nilai kapasitansi kapasitornya 2 farad. Maka kita menentukan arus seperti tadi, bahwa I sama dengan C dV dt. Untuk yang A, dV dt-nya 0 karena dia persamaan tegangannya konstan, sehingga persamaan arusnya juga 0. Itulah mengapa di gambar I-nya sama dengan 0 ya, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang B itu kita bisa lihat, turunkan ya dV dt-nya, berarti dV dt-nya itu adalah ddt dari, jadi 5 sin VT ya. Oh sorry, ini bisa dituliskan sin T langsung untuk satuannya ya.
sin T. Jadi dia langsung T-nya dalam sekon ya, itu sudah dalam radian maksudnya. Kita lanjut, berarti sin T seperti ini sin T. Nah ini kalau kita turunkan dia dapat 5 turunan sin cos T, sehingga diperoleh I yang untuk gambar B ini C-nya tadi 2, berarti 2 kali 5 cos T, berarti 10 cos T. Dan itu cocok ya. Nah, perlu diperhatikan pada beberapa grafik seperti ini, range waktunya ada yang continue gitu ya ujungnya, jadi dilihat juga pertanyaannya. Jika dia secara jelas menyebutkan range waktu, maka kita juga harus memperlakukan itu pada persamaan arus atau persamaan tegangan dari grafik ya. Jadi ini bisa saja T lebih dari sama dengan 0, atau dilengkapi T lebih dari sama dengan 0 atau T kurang dari sama dengan 5 ya. Atau ini kita tulis T seperti ini. Untuk yang ini berarti T lebih dari 2 sampai dengan 5. Nah, kalau misalnya di persoalan itu tertera jelas range waktu, maka begitu pula berlaku untuk persamaan hasil turunannya atau hasil integralnya, bergantung soalnya ya. Nah, ini berlaku untuk T lebih dari sama dengan min 2 sampai dengan 5. Seperti itu. Baik, demikian untuk pembahasan karakter dasar kapasitor di modul 3 elektronika KB1. Sampai jumpa di video berikutnya.